Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Mas Zaki, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita? Indonesia. Iya, betul. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Persilakan duduk kembali. Baiklah, Bu Nadir mau absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Coba saya cek dulu ya. Vita, Nafisa, Haki, Nova, Robi, Amira, Fatin, Chandra, Putri, Rafa. Alhamdulillah semuanya lengkap ya hari ini. Baik, supaya semangatnya kita tetap ya, kita coba kita awali dulu kegiatan ini dengan tepuk. Coba. Kelas 5. Iya. Kurang semangat. Kelas 5. Iya. Baiklah anak-anak, supaya semangat kita tetap iya, masih pagi ya kan, mesti semangatnya tinggi. Coba kita lakukan ice breaking dulu. Kelas 5. Iya. Kelas 5. Iya. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Tidak. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 semuanya hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah adik kami semua? siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Yeay. Dapat 3. 1, 2, 2, 1, 3. Semangat ternyata ya, sudah sarapan semua pastinya ya. Sekarang coba. Hari ini kita akan belajar tentang sudut, materi sudut. Babnya jenis-jenis sudut dan tentang pengukuran ya. Sebelum belajar ke materi sudut, coba Bu Nadir mau melihat, mau mengetes kalian sudah sejauh mana belajarnya di rumah ya. Coba anak-anak kalian amati benda di ruangan ini. Mana yang memiliki sudut? Coba. Ayo. Ya? Pintu, ya betul Rafa? Ya, ya. Meja, ada lagi? Ya. Papan tulis. Yang lainnya? Jendela, ada lagi? Televisi, betul. Lagi? Hah? Lemari, betul. Coba. Sudut apa saja yang kalian lihat tadi? Siku-siku, betul? Lancip? Tumpul? Iya. Coba. Apakah sudut siku-siku, lancip, tumpul itu tadi ukurannya sama? Besarnya sama? Tidak. Bagaimana kalian tahu besarnya sama atau tidak? Dengan cara? Yang keras nggak apa-apa. Iya betul, mengukurnya 100. Ternyata di rumah sudah belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini di dalam materi sudut, 1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sudut. Sama tahu apa itu sudut ya? Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis sudut. Mana yang disebut sudut lancip, tumpul, siku-siku, lurus, refleks. Ya, yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan konsep sudut dengan benda di sekitar. Keempat, peserta didik mampu menentukan besar sudut dengan menggunakan alat ukur.
Sudah membawa buku semua hari ini? Alhamdulillah. Peserta didik yang kelima, peserta didik mampu merefleksikan manfaat mempelajari sudut. Nah, di sini nanti Bu Nadir memakai mode pembelajaran think pair share. Apa itu think pair share? Think di mana kalian, langkah pertama yaitu think di mana kalian berpikir mandiri, secara mandiri. Yang kedua yaitu pair, kalian berpasangan dengan teman sebangku. Bagaimana diskusi, bagaimana jawaban saya, bagaimana ya. Untuk yang ketiga yaitu berbagi, share. Kalian maju ke depan, menyampaikan jawaban kalian ke depan kelas. Ya, paham anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Jangan tegang, biasa saja ya. Nah, sekarang semuanya coba diamati video berikut ini, video pembelajaran berikut ini. Halo adik-adik, selamat datang kembali. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sudut-sudut orang Indonesia. Silakan dari pembelajaran kita dan waktu ya kepada yang akan kita pelajari kemudian lalu cara untuk mengukur bersama kita masuk ke bagian pertama yaitu pembagian tersebut. Jadi terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Besarnya sudut dinamakan dalam satuan gaya. Kita akan menggambar dua gaya di bagian pertama, kemudian kita gambar bagian kedua. Nah, ini sudah membentuk sebuah sudut yang mana sudutnya pada ujung yang merah ini hingga yang dulu dengan sudut merah ini. Nama dari sudut ini adalah sudut KLM atau sudut perhatikan ini adalah lambang dari sudut ya. Nah, untuk penentukan lambang sudut adalah harus menentukan sudut yang ada di tengah. Itu merupakan sudut tengah karena sudutnya berada pada sudut L, maka L-nya harus di tengah. Kalau ada yang disebutkan sudutnya sudut LMK, karena sudutnya bukan bagian tapi bagian sudut L. Itu yang harus diperhatikan supaya tidak salah dalam memilih nama sebuah sudut. Contohnya dua garis yang membentuk sudut itu disebut dengan kaki sudut. Kalau kita perhatikan kaki sudut itu bagian dan ada ini adalah kaki. Mana dari kaki sudut mana adalah KL dan ML. Jadi ini adalah KL dan ML. Kemudian titik pertemuan dua garis disebut dengan titik sudut. Titik pertemuan dua garis itu ini. Inilah yang disebut dengan titik sudut. Dan nama sudutnya adalah L. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu ini sudut. Kemudian kita melakukan gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besar dengan kurang dari 90 derajat. Atau biasanya dia berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berarti ini kalau diukur bisa ada kemungkinan 20 derajat, 30 derajat, atau 25 derajat, tergantung kita ukur menggunakan alat ukurnya.
dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bisa menemukan ada beberapa ada puncak seperti di puncak dari sebuah piramid. Nah, ini adalah sudut lanjutan selanjutnya yaitu sudut lanjut, sudut satu, sudut hijau, kemudian sudut tiga, sudut pada segitiga, kemudian ujung seperti ini, ujung pon pada akhir, dan kemudian ujung atau ujung puncak topi ulang tahun. Nah, ini sampai sudut langit dalam tiga hari. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Ada ini juga gambar ulang tahun. Nah, sudut ini namanya adalah sudut tiga. Sudut tiga yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Atau biasanya gambar itu terlalu ya. Dalam tulisan hari-hari, adik-adik bisa menemukan sudut tiga yaitu pada 9. Ini pada kode-kode 9 yang kita perhatikan. Kemudian uang tetap lantai piramid, papan satu, kemudian pintu, lemari, misal, dan juga televisi. Nah, ini adalah contoh sudut yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada gambar yang ketiga. Ini adalah sudut kumpul. Sudut kumpul yaitu sudut yang misalnya lebih dari 90 derajat. Kalau kita itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, sudut kumpul kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada akar rumah. Nah, pada bagian ini. Ini adalah sudut kumpul atau gambar. Nah, selanjutnya gambarnya adalah seperti ini adalah gambar dari lurus ya. Nanti difoto dengan sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Untuk contoh sudut lurus dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa menemukan pada jembatan. Ini jembatan merupakan contoh dari sudut lurus. Untuk tadi merupakan jenis sudut. Sekarang kita akan masuk untuk cara mengukur sudut. Untuk mengukur sudut, alat yang kita gunakan adalah mengukur derajat. Jadi kita perhatikan pada ini inilah yang disebut dengan mengukur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Ada mengukur derajat ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ini garis yang berada di tengah diukur dengan sisi pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alat busur. Selanjutnya untuk angka yang ada di bagian ini, bagian dalam disebut dengan skala molar 0 derajat. Dan untuk nol yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Ini bagian-bagian dari busur. Selanjutnya cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu letakkan sudut busur pada sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian pastikan salah satu sudut berintip dengan garis alam busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya perhatikan angka yang berdiri pada busur derajat tersebut. Karena kita praktekkan saja ya. Jadi kita perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut yaitu sudut KLM. Yang berarti sudut ini, sudut
gitu ya teman-teman. Ini sudah ya, sudah berada pada titik tingkat gitu tersebut. Kemudian berhasil saya tambahkan salah satu satunya harus berada pada 0 derajat, boleh di 0 derajat meninggal ataupun 0 derajat yang kedua. Jika tidak, maka sekarang kita perhatikan tadi sudut yang kedua berada di tingkat belakang. Ini angkanya berada di antara angka jadi dari 50 ini berada dari tingkat. Maka ini 45. Sudut tersebut misalnya adalah 45 derajat. Tapi yang lain adalah sudutnya perlawanan kita letakkan ini pada tingkat ukur. Nah, perlawanan sudah artinya salah satunya berada di 0 derajat. Sudah dan angka berapa makin kecil sudutnya yang satu berada pada 100 derajat. Maka dekat sudut ini adalah 100 derajat. Mungkin lagi pembelajaran kita kali ini tentang sudut, pengambilan sudut, dan juga bagaimana cara untuk membentuk sudut. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap berulang lagi dan sampai jumpa. Sudah, semuanya tadi sudah melihat, sudah mendengar, dan juga sudah mengamati. Ya, tadi dalam video pembelajaran tadi dijelaskan tentang apa itu sudut. Ya, mengenal sudut. Sudut adalah titik temu dua garis yang membentuk ruang. Iya, sama halnya dengan Bu Nadir sama Samian. Kalau tidak bertemu di suatu titik, maka tidak akan timbul rasa saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai. Komunikasi itu. Dari pertemuan itu timbullah rasa saling memiliki. Ya. Sudut siku-siku, sudut yang tegak, lurus, dan sempurna. Ya. Sama halnya dengan cinta pada kebenaran. Jadi, kalau sampean berdiri tegak, kalau salah dibilang salah, benar dibilang benar, itu sama halnya dengan sudut siku-siku. Cinta pada kebenaran, yaitu tegak, lurus. Sudut lancip. Sudut lancip besarnya berapa? Kurang dari 90 derajat. Iya, sudut yang sempit tajam. Sama halnya dengan cinta itu harus fokus. Kita belajar harus fokus. Sempit dan tajam. Fokus ya. Dalam berdoa kita juga harus fokus. Setajam pemikiran kita. Sudut tumpul. Sudut tumpul tadi dijelaskan sudut yang lebar dan terbuka. Sudut yang lebar dan terbuka. Cinta lapang. Ya, cinta lapang. Kelapangan hati kita. Jika ada teman yang salah, kita harus saling memaafkan. Ya. Yang terakhir adalah sudut lurus. Garis mendatar sempurna, ya. Sama hanya dengan cinta damai. Jadi, kalian tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Sampean harus sama, lurus, ya. Tidak boleh membeda-bedakan antar teman. Tadi selanjutnya dijelaskan tentang apa? Nah, tadi di video tadi ada juga dijelaskan cara menentukan besar sudut menggunakan busur. Coba kita ulangi sekarang ya. Kita menentukan besar sudut menggunakan busur. Sekarang Bu Nadir mau membuka aplikasi Nah, perhatikan semuanya.
Bu Nadir akan menggambar sebuah sudut. Nah, tadi langkah pertama apa? Menentukan sudut? Menggunakan busur. Oke. Menentukan sudut menggunakan busur. Perhatikan, langkah pertama adalah apa tadi? Titik sudut, betul. Titik sudut dipaskan sama titik pusat busur. Nah, setelah itu apa anak-anak? Salah satu kakinya kita luruskan pada garis busur yang berskala di 0 ya, di garis 0. Yang terakhir baru kita lihat dari 0 ke salah satu kaki sudutnya berapa? Ternyata 76. Besar sudutnya ternyata 76 derajat. Sudut apa ini anak-anak coba? Sudut lancip, iya betul. Sudut lancip. Dari sini ada pertanyaan? Bisa semuanya? Coba Bu Nadir mau salah satu siswa untuk ini maju ke depan. Coba siapa? Mas Noval? Berani? Ya, Mas Noval ya, nggak apa-apa Mas Noval. Ayo maju sayang. Nah, coba Mas Noval praktek menggunakan busur, menentukan Nah, Bu Nadir mau menggambar lagi ya. Coba Mas Noval mempraktekkan ya. Silakan Mas Noval maju ke depan. Benar, alatnya saya siapkan, yaitu busur. Nah, ayo sayang, coba busurnya digeser pakai tanah. Titik pusat busur dipaskan titik pusat sudut. Nah, setelah itu salah satu kaki sudut sudah pas sama garis 0. Langkah ketiga yaitu langkah ketiga kita lihat besar sudutnya. Berapa Mas Noval? 60? 60? Iya betul 69. Silahkan ditulis dulu. Nah 69 derajat. Sudut apa anak-anak? Sudut lancip. Iya, terima kasih Mas Noval. Tepuk tangan buat Mas Noval. Sekarang ganti anak putri. Ayo siapa? Ayo Rafa. Berani? Iya, Mas Jul. Enggak apa-apa, Dok. Ayo. Sekarang Mbak Rafa. Nah, coba Mbak Rafa. Bu Nadir akan menggambar garis lagi. Saya keluarkan busurnya. Nah, silakan Mbak Rafa, ayo praktek. Pusat busur dipaskan titik pusat sudut. Nah, salah satu dicek dulu garisnya sudah pas sama
Baris 0 ya. Kita lihat kaki sudut yang lainnya, berapa besarnya? 41. Coba ditulis. Nah, bentar. Nah, 41 derajat. Sudut apakah anak-anak? Sudut lancip. Baik, silakan duduk Mbak Rafa. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Rafa. Iya, ternyata semua hebat ya anak-anak. Nah, sebentar. Kita kembali ke sini lagi. Nah, tadi kita sudah menentukan besar sudut menggunakan busur. Nah, cinta pada kejujuran dan ketelitian. Nah, kalau kalian tadi meletakkan titik busurnya tidak pas pada titik sudutnya, terjadi kesalahan atau kebenaran? Salah atau benar? Salah. Maka kita harus meletakkannya pas, tepat pada titik pusat busur dan titik pusat sudut. Setelah itu kita luruskan pada garis 0 ya. Salah satu kakinya kita luruskan pada garis 0. Langkah ketiga kita melihatnya. Nah, ternyata pada kaki busur yang satunya kita baru bisa menentukan besar sudut tersebut. Kita harus melakukan secara teliti dan jujur. Nah, anak-anak, kita meletakkan titik sudut pada busur tadi harus teliti dan jujur. Karena apa? Di kehidupan pun kita harus bersifat jujur ya. Kalau kita tidak jujur, maka kita tidak akan dicintai banyak orang. Kita harus cinta pada kejujuran dan ketelitian. Nah, sekarang Bu Nadir mau membagikan lembar kerja buat kalian ya. Di sini nanti kalian akan mengerjakan secara mandiri, secara individu. Berpikir secara mandiri terlebih dahulu, baru kalian akan berdiskusi dengan temannya. Coba dibagikan Pak. Di sini kita memasuki tahap ya, berpikir secara mandiri, secara individu. Baru nanti kita akan sharing berpasangan dengan temannya, baru sharing ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Bu Nadir. Ayo dikeluarkan alat tulisnya, bukunya boleh dikeluarkan buat referensi kalian mengerjakan ya.
Boleh busurnya dikeluarkan semuanya ya. Nah, silakan bukunya dikeluarkan, LKS-nya. Ya, iya satu-satu. Iya. Iya. Iya, iya betul. Dilanjutkan. Ya. Ya, betul ya, nggak apa-apa dilanjut. Ya. Iya, di sana. Iya, yang di luar lihat skala yang luar. Iya. Ya, karena ini berangkatnya dari skala dalam nolnya. Nah, berarti sama lihatnya di dalam juga. Berapa ini besarnya? Betul, lihat tulis. Iya. Mana tarik garis yang mana? Nah, ini.
Betul. Nah, mana Nova sudah? Sudah. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuki tahap pair ya. Berpasangan, berdiskusi dengan teman satu bangku. Nah, yang kalian kerjakan tadi, sekarang didiskusikan dengan teman sebangku. Dibicarakan bagaimana jawabannya, apakah ada perbedaan. Nah, dari perbedaan itu, mari kita temukan solusinya ya. Silakan berbagi dengan teman sebangku. Kenapa Mbak? Iya, ini sudah tempo. Tadi berbeda dengan kita, ya dicek lagi. Kalau ada perbedaan antara teman, nah dicek lagi, dikerjakan lagi dengan melihat busur ya. Coba dicek lagi ya. Bagaimana? Jawabannya sama? Sudah sama dengan temannya? Mas Haki, gimana? Ada permasalahan? Sama? Ya, ada pertanyaan Mas Jason? Oh iya, betul. Iya, ini yang betul ya. Betul, betul ini. Sudah enggak apa-apa. Sudah dihitung kembali tadi? Ya. Bagaimana anak-anak? Tahap pairnya sudah berdiskusi dengan temannya sudah selesai? Sudah? Iya. Ada terjadi perbedaan tadi? Ada. Iya, enggak apa-apa, ada perbedaan di antara teman. Terus kita carikan solusinya, kita hitung kembali dan ketemulah solusinya. Sekarang kita memasuki tahap 3, yaitu tahap share, ya.
share, berbagi di depan kelas ya. Coba disiapkan dulu berbagi di depan kelas. Siapa yang mau? Oh, perwakilan dari anak laki-laki dulu ya. Ya, sini Nova, boleh. Ya, Mas Nova, dan perkenalan dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Naufal. Di sini kami akan menentukan besar sudut. Nomor 1. Sudut 30 derajat. Nomor 2. Sudut 70 derajat. Nomor 3. Sudut 50 derajat. Nomor 4. Sudut 40. Nomor 5. Sudut 90. Nomor 6. Sudut 20. Jadi Mas Nova, macam-macam sudut. Gambar sudut, nama sudut lancip, besar sudut 60 derajat. Gambar yang kedua, nama sudut siku-siku, besar sudut 90 derajat. ya. Yang ketiga, Nama sudut tumpul, besar sudut 135 derajat. yang keempat, Nama sudut refleks, besar sudut 225 derajat. yang terakhir. Nama sudut lurus, besar sudut 180 derajat. Bagaimana, ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Silahkan duduk Mas Nova dan Mas Chandra. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Nova dan Mas Chandra. Selanjutnya, ayo Mbak Nafisa, boleh? Ya, nggak apa-apa. Sama Mbak Vita, ya, maju. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Saya Vita. Ya, kami akan menyampaikan jawaban kami. Itu Macam-macam sudut. macam-macam sudut. Kita Nama sudut lancip, besar sudut 60 derajat. gambar yang kedua, Nama sudut siku-siku, besar sudut 90 derajat. ya. Gambar ketiga, nama sudut tumpul, besar sudut 135 derajat. Nama sudut refleks, besar sudut 135 derajat. Betul. Nama sudut lurus, besar sudut 180 derajat. Sudah? Ganti Mbak Nafisa, ya. 1. Menentukan besar sudut. 1. 30 derajat. 2. 70 derajat. 3. Yang keras. 3, 150 derajat. ya. 4. 40 derajat. 5. 90 derajat. 6. 120 derajat. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Sekarang Mas Haki. Ya, mau nggak apa-apa maju sini Mas Haki. Sampaikan aja. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Haki. Nama saya Dio. Kami akan Menentukan besar sudut. ya.
Menentukan besar sudut. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama 30 derajat. Gambar yang kedua 70 derajat. Gambar yang ketiga 150 derajat. Gambar yang keempat 40 derajat. Gambar yang kelima 90 derajat. Gambar yang keenam 120 derajat. Macam-macam sudut. 1. Nama sudut lancip, besar sudut 60 derajat. 2. Nama sudut siku-siku, besar sudut 90 derajat. 3. Nama sudut tumpul, besar sudut 135 derajat. 4. Nama sudut tumpul besar 135 derajat. Nomor 5. Nama sudut lurus, besar sudut 180 derajat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Hagi sama Mas Nova. Sekarang baiklah, tadi sudah ya, ternyata tahap-tahapnya sudah kita lewati. Tahap T, berpikir secara mandiri. Tahap T, kita melakukan diskusi dengan teman. Dan yang ketiga adalah tahap share, kita berbagi. Nah, semua jawabannya ternyata sudah sama, yaitu sudah benar semua. Ya, sekarang kita kumpulkan LKPD-nya ya, lembar LKPD-nya kita kumpulkan. Sudah? Iya. Sama sayang. Coba, kita tadi sudah belajar, sudah berdiskusi, sudah mengerjakan. Mari supaya kita fresh lagi, tidak tegang lagi. Coba kita mari menyanyikan lagu tentang sudut. Bersama-sama, mari kita menyanyikan. Kita nyanyi ya, bersama-sama ya. Di sini sudut, di sana sudut, di mana-mana terdapat sudut. Ada yang lancip, ada yang tumpul. Di sana siku-siku, la 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 la. Yang sudut lagi sudutnya kecil, kurang dari 90. Yang sudut sudutnya besar,
lebih dari 90. Ya, siku Dapat berdiri, sudutnya tepat 90. Di semua ragamnya sudut, macam-macamnya tentang sudut. Nah, terima kasih ya. Sekarang, nah, waktunya kita merefleksi. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa hal baru tentang sudut yang kalian pelajari? Ada hal baru yang kalian pelajari tentang sudut? Iya? Iya, Nova? Iya, ada banyak macam sudut. Ada sudut siku-siku, lancip, kumpul, lurus, dan refleks. Sikap baik apa yang sudah kamu lakukan saat belajar bersama teman? Iya, berdiskusi, saling membantu, betul. Apa lagi? Iya, berdiskusi dan membantu, saling menghargai pendapat teman. Bagaimana cara menggunakan pengetahuan sudut untuk menjaga lingkungan? Bagaimana? Tadi. Iya, tidak membeda-bedakan teman seperti sudut lurus. Betul ya. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini, apa tadi sudut? Sudut adalah iya, terdapat jenis-jenis sudut tadi. Jenis sudut apa saja tadi? Sudut lancip, sudut siku-siku, Iya, tadi kita juga sudah mengukur besar sudut menggunakan apa tadi? Ukur. Iya. Anak-anak perhatikan. Nah, sekarang Gunadi punya oleh-oleh. Punya oleh-oleh buat kalian di rumah belajar sama Bapak Ibu ya. Jangan lupa. Ini oleh-olehnya dikerjakan di rumah bersama Bapak dan Ibu. Kakak boleh, nenek boleh, kakek boleh ya. Dikerjakan dengan rasa senang, gembira. Pasti kalian bisa. Sudah dimasukkan semuanya. Benar cukup pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini. Semoga kalian semuanya dapat menangkap pembelajaran hari ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dirapikan semuanya, bukunya, mejanya. Sudah? Satu lagi, oleh-oleh buat di rumah. Jangan lupa mencoba mengukur busur menggunakan aplikasi Kolibet. Dicoba ya, jangan cuma bermain HP saja di rumah. Bermain HP yang bermanfaat. Matematika, IPA semuanya bisa dikerjakan melalui HP. Tapi gunakan sebaik mungkin ya.
Sudah dirapikan semuanya? Baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.